Shalom ras menjua-jua membantah kerina pelayan KKR GBKP ijabah peringan kita gundari. Jumpakah kita ibas sermon bahan pengajaran ta Minggu tanggal 10 September tahun 2020 lalu. Menakan kita pembagasi kata dibata ibas bahan sermon tenda mari si pido gegaman Tuhan ras kita toto. Bapak kami sini surga bujur Tuhan dikatakan kami man Bandung ibas Pak Senda Bacika iberikan dua teman kami guna mempersiapkan diri selaku pelayan KKR guna pembagasi kata di bata ibas pustaka Sibadian hari guna bahan pengajaran kami ibas minggu enda kesasi badia sing ngajari kami sinampati kami guna ngangka surah-surahnu bagi pengasuh kami nah kenca nandangi KKR ija kami ngelai ibenarkan kami bahan sermoneda ibas gelar Yesus kami ertodo. Amin. Kegelangan ini Tuhan, mari sioge bahan pengajaran ta. Bahan pengajaran ta teks Alkitab tersurat ibas kitab Keluaran bindu 2 ayat sada seayat 8 bagenda kata di bata. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan teh. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah taberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah taberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka mari si teruskan kakbas bahan pengogen ibas bacaan remaja. Arpalaskan kitab sada Yohanes bindu 4 ayat 10 siwa seayat 20 bagenda kata di bata. Ketika kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sejenak bahan pengogenta. Kegelangan Tuhan, mari si pebagesi kaidege pesan teks si sehman banta karena bahan renungan taibas minggu enda. Cerita enda ngerana tentang kisah penyelamatan seorang bayi bernama Musa. Tapi maka ikaitkan ras tema ta menjadi saudara yang baik. Enda kari tema anak kecil ras anak balita menjadi saudara yang baik. Siapakah yang berperan dalam teks ini? Adisi Oge Manjaranjar bahan pengajaran tenda berbicara tentang Musa lahir dan diselamatkan. Perikop namanya. Siapakah yang berperan ketika Musa itu lahir sehingga dia boleh selamat sebelum dia ditempatkan di tepi sungai Nil? Ada orang-orang yang berperan penting untuk penyelamatan Musa. Mungkin ini juga sudah pernah kita bahas di bahan kebaktian minggu tahun lalu. Ada 2 orang bidan bernama Sipra dan Pua yang pada saat itu tidak mengindahkan perintah sang raja membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani, tetapi Musa mereka luputkan dari pembunuhan itu. Lebih si pertama
mereka tidak sedarah tetapi mereka mengasihi Musa. Maka bunuhna. Maka si peduakan siapa orang berperan penting dalam hal ini? Orang tua Musa. Orang tua menanggung resiko sehingga mereka berani menyembunyikan Musa di rumah. Maka adilit kari sehingga sudah pasti hukumannya sangat berat dari para pemimpin atau raja langsung. Maka pihak ketiga adalah Harun dan Miriam. Ini adalah saudara-saudara Musa. Nah, Harun dan Miriam adalah kakak dan abang Musa. Mari sinan, siapakah keluarga Musa ini? Di bahas ayat pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan dari keluarga Lewi. Tidak disebutkan siapa secara spesifik di tempat ini. Tapi si jelas Musa adalah anak dari keturunan suku Lewi murni. Siapa suku Lewi? Suku Lewi adalah salah satu dari 12 suku Israel. Silip ibas Israel. Ia tidak mendapatkan tanah warisan. Ia adalah keturunan orang yang berdiam menjadi hamba Tuhan, pelayan di rumah Tuhan, di kemah-kemah Tuhan. Jadi keturunan serayaan Tuhan. Musa itu. Dari awal pun Musa sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Keturunan Lewi dari Bapa Rasnadena. Perlu si catat, perlu si keseman gitu, bahwa keturunan orang baik itu akan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin juga. Nah, maka kenca ia belin sekitar 3 bulan lanai terbunyikan rabelina sorana pemegang. Maka rukur orang tuanya dia persiapkan sebuah tempat ya berbentuk peti pandan nina. Dibantu kita dengan alat-alat peraga, gambar-gambar yang bisa juga kita buat atau kita buat dalam bentuk alat peraga langsung atau bentuk dalam sebuah gambar atau video-video juga bisa memperlihatkan bahwa ada sebuah box berbentuk peti yang dilapis supaya tidak masuk air. Maka kita mana bayi bahasa yang dapat baca kakak di seban jadi alat peraga. Apakah perlu kita membawa boneka yang diletakkan dalam sebuah box yang ditutup dengan kain dan plastik? Maka idana baci kang si praktekkan maka uga bentuk boxi lah baci masuk lau. Ya ini bentuk alat peraga kita ya. Kita bisa buat sebuah wadah yang besar seperti ember yang bentuknya segi 4. Ada box kecil. Anak balita dan anak kecil yang akan ingin lihat bagaimana sih tempat bayi yang tidak masuk oleh air walaupun diletakkan di dalam air. Baci si persiapkan dengan cukup matang atau kalau tidak memungkinkan kita buat dalam bentuk video atau gambar ya. Tapi si paling menarik anak-anak adalah bagaimana dia bisa. Maka baci berbentuk drama atau berbentuk bermain peran likari kakaknya si jadi Miriam yang mengintai dari tempat yang tidak terlalu jauh dan diletakkan dalam box dan berbutuh ada 2 orang guru sekolah minggu ya, guru KKR dan 1 nanti menjadi putri Firaun. Makanya kaika catatan si perlu sidat jeda. Kenapa Miriam ini tidak takut? Benarkah dia tidak takut? Banci jadi dia takut. Tetapi perban kelang kelatena agina, itaruh kena ras orang tuana, ia ertugas ngenen sajarak jauh narik. Entah kai kari jadi, gila minter ilapor kenaman orang tuana. Seusia Miriam, seharusnya di tepi air mungkin ada juga orang fobia air, ada yang takut besrawa-rawa kai kak nulalin hewan-hewan buas. Tapi kenapa dia mau? Menjadi catatan perban kelang Athena menjadi saudara yang baik, dia menjaga. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Miriam ketika putri Firaun dan layang-layang yang mendekat yang angkip nama jile karena cantik ini bagi para Musa yang cantik. Bingung ia, atau putri Firaun nih ini pasti anak dari orang Ibrani nih, Mesir. Keberanian yang luar biasa lahir dari rasa cinta dan sayang ya. Ia butuh kam si menyusui si pepinam kenza gelah kudilo sekala di peru Ibrani guna menyusui ini. Di samping sayang, bijaknya juga keluar, keberaniannya juga keluar. Uwe na putri Firaun. Maka dilona nandena nina. Ya ibu kandung Musa sendiri. Bagaimana Musa tidak bertumbuh dengan baik, dicintai di lingkungan istana, mendapat ASI original dari Nandena, dicintai oleh kakaknya. Si jadi
bahan pengugenta. Dilanjutkan ke bahan remaja, uga baci ini naje. Ikatakan du keleng atendu Tuhan, di senina du si idah du pelaten du keleng. Jadi mengasihi itu harus mencintai orang yang ada di sekitar kita. Beribadah tanpa aksi itulah sebuah kebohongan. Itu poin penting dari remaja. Maka mari si Uri uga bahan balita menjadi saudara yang bijak dan sentabi menjadi saudara yang baik. Anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja menjadi saudara yang baik. Poin pentingnya adalah seorang tokoh Miriam yang bersedia mengorbankan dirinya, menantang bahaya, menimbulkan keberanian untuk menjaga sang adik. Maka Dinan Jendra menyebutkan tema, menyebutkan peran saudara berdasarkan teks. Apakah yang dilakukan oleh Miriam? Saudara itu bukan saudara saja kakak adik ya, nande bapak mi saudara kak. Bapak nandena menjaga ya dari orang-orang banyak yang ingin membunuh. Jadi kata kuncinya adalah menjaga. Kemudian menjaga itu dibuat secara bergantian dan tugas Miriam pada saat itu adalah menjaga. Dia mengintai. Gua kan bahasa aku dari mengintai. Memperhatikan. Ada orang seolah-olah menjaga tapi tidak memperhatikan. Ijai agina, J kakaknya kundul ya J. Tapi lo dia tena sibuk dia main gadget, sibuk dengan kegiatannya sendiri. Tapi memperhatikan. Tidak hanya sekedar duduk bersama tapi peduli apa yang dia butuhkan. Miriam tahu kebutuhan Agina bahwa dia harus minum ASI. Maka itawar kena. Jadi selain menjaga, memperhatikan kebutuhannya. Begitu ya. Memperhatikan kebutuhannya, mengkomunikasikan. Si dua ini saja perlu anak balita. Menjaga dan memperhatikan. Maka menyebutkan contoh perbuatan saudara yang baik. Baca saja anak balita me. Kali Agina teruhena. Mungkin masih bayi ya, belum sampai umur 1 tahun lah nggak baca ijagana, tapi ketika dia sudah di kelas balita dia tahu dia sudah punya saudara. Uga cara menjaga sa si sungkun, uga cara menjaga sa sulangi nange berenami namka sudah boleh kamu begitu, atau suruh mama nan jaga sa turung tupung nande nari di, atau suruh mama nan jaga sa tali kari rangit kipas-kipas. Kita tanya bagaimana cara menjaga, sebab anak balita yang tapi enggak usah ya usia TK ya teman kanak-kanak, dia sudah kreatif, dia sudah punya imajinasi, dia sudah punya pengalaman. Untuk anak kecil, Ijenda menjelaskan pengertian saudara dalam teks. Pengertian saudara dalam teks adalah bapak nade, abang kakak, kandung saudara begitu. Itu saudara. Jadi gelas terangkan kape anak kakak erta siapa saudara? Glau katakan bahasa karo kade-kade. Karena ini dibilang berdasarkan teks. Jadi memang kade-kade adalah saudara, tapi saudara yang disebut dalam teks ini adalah saudara-saudara, bapak nade, abang kakak. Mungkin mereka anak tunggal ya. Ini ada kekhususan ya lah kali turang seninana. Tapi mereka punya ayah dan ibu, itu adalah saudara. Orang tua dan saudara. Ayah dan ibu adalah saudara. Dan Musa dijaga saudara, bukan Miriam saja yang menjaga. Walaupun nama Harun tidak terlalu disebut, tapi mereka dijaga, Musa dijaga oleh keluarga besarnya. Menyebutkan nama saudara yang ada dalam keluarganya. Adina dalam keluarga Nina ada baca saja kakak adik, mungkin ada yang kos, ada saudara yang tinggal di rumahnya, ada mbaknya itu saudara Krina. Maka diri senina bapana nandena kok kabaci si perluas isi deba saudara andu. Isi deba kale-kalendung, itu saudara. Menyebutkan contoh perilaku menjadi saudara yang baik. Kita ajak anak-anak menyebutkan apa saja perilaku yang baik. Jadi ketika yang dia sebutkan itu adalah yang baik, ada yang dia tidak sebutkan itu lawan dari baik. Maka kata menjaga, memperhatikan, melindungi itu tidak boleh luput. Mungkin dia bisa ucapkan, dia tuliskan ke depan ya, bahan kertas apa saja perilaku yang baik untuk saudara. Menjaga, melindungi, memikirkan, mendoakan, mencukupkan apa yang dia butuhkan, seperti Miriam kepada Harun, Miriam kepada Musa mencarikan inang yang untuk menyusui. Jadi agi-agi nape bacika, kalau dia sudah mampu, sudah bisa melakukannya, mungkin dia bisa membuatkan susu untuk adiknya atau adilah yang bangsa orang tuana, tapi yang merasa adalah
agina kari sanga minum ulah masuk ke lubang hidung atau ke mata. Dia bisa menjaga, mengelap bagian-bagian bekas-bekas minum yang mungkin tumpah. Itu bagian-bagian dari perilaku yang baik. Apakah hanya kakak abang yang menjaga adik? Tidak. Adik juga bisa memperhatikan abang kakaknya. Contoh, ketika abang atau kakaknya sedang sakit, dia bisa mengambilkan minum, dia bisa membaca cerita, dia bisa mendoakan, bisa duduk di dekatnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh adik kepada kakak dan abangnya. Maka masuk kita kuas anak tanggung. Anak tanggung bercerita, menjelaskan tema, memberikan komentar tentang perbuatan Miriam. Ya, jadi dia sudah bisa memberikan komentar. Wajar yang git adekna, dia pasti takut. Kai kapndu tanggapannya. Makanya kita di sini butuh alat peraga berbentuk gambar. Mungkin lagi ngintip dia dari rawa-rawa. Mungkin ketika dia jalan ke air dan ibunya dan orang tuanya meletakkannya. Mungkin ketika Firaun, putri Firaun melihat dan dia tahu peraturan bahwa putra orang Ibrani harus dibunuh. Tapi bagaimana dia berani menjumpai putri Firaun? Kai komentar dulu kepada seorang Miriam. Minta ya kita ajak dia untuk memberikan opininya, argumennya. Enca arah argumennya, dungna kari iya pe, aku pun harus berani, aku pun harus baik. Bagai kari yang dilahirkan untuk anak tanggung. Maka kaitkan bahan bacaan remaja dengan teks Alkitab. Di teks Alkitab berbicara tentang kebaikan keluarga Musa, khususnya Miriam kepada Musa. Tapi ogen tadi bacaan remaja berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Jadi konsep saudara diperluas kepada semua orang, siapa saja. Nina Jenda, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi siapa yang tidak mengasihi sebenarnya dia memiliki hutang. Adi ogen tanda kam ulah kam rutang KP, saya katakan rutang si keleng-kelengan. Semua remaja wajib saling mengasihi. Kenapa? Karena dia sudah dikasihi. Dasar kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Itu poin pertama untuk remaja. Yang kedua, Nina Jenda, jika seorang mengatakan aku mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, makanya tidak mungkin ia mengasihi Allah. Jadi kita beribadah, bersekutu, PA, doa dan apapun yang kita kerjakan dalam bentuk kegiatan rohani itu bukti bahwa kita mengasihi Allah dan percaya Allah. Tapi kai gunana adi nembah atendus ninanu. Ini mengajari remaja untuk tidak menjadi seorang pembenci, pendendam atau yang suka menyimpan amarah kepada seseorang. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi, berbicara, kalau salah minta maaf, kalau benar memaafkan. Karena tanpa memaafkan, tanpa rekonsiliasi, tidak mungkin mengasihi. Orang yang tidak kita sukai tidak mungkin dikasihi. Kita akan mengasihi orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang kita sayang, yang terlibat dekat dengan kita. Kenapa Miriam mau mengorbankan dirinya, mengintai, menjumpai putri Firaun, padahal situasinya itu mungkin berbahaya? Karena dia menyayangi Musa, sang adik. Bagaimana seorang remaja bisa memberikan dirinya menghadapi resiko untuk seorang sahabat, untuk remaja yang lain, untuk keluarga yang lain? Karena dia memiliki rasa sayang. Rasa sayang melampaui semua tantangan dan mara bahaya. Maka Nina Jenda remaja menjelaskan tema sesuai teks, menjadi saudara yang baik. Saudara yang baik berarti memikirkan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, menjaga, melindungi, dan tanpa diminta dia punya inisiatif. Itulah yang dilakukan Miriam, mencarikan ibu yang menyusui. Dia punya inisiatif. Jadi menjadi saudara yang baik berarti lebih dahulu memikirkan apa yang baik sebelum orang itu meminta. Jadi pertanyaannya, siapa yang memikirkan aku? Tapi kita harus percaya kan banyak orang yang mencintai kita, mengasihi kita. Ketika kita mengasihi orang lain, kan ada banyak orang lain yang mengasihi kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan banyak orang untuk mengasihi kita. Seperti Musa, dia dipersiapkan untuk memimpin Israel. Dan Tuhan mempersiapkan mulai dari bidan dari bangsa Mesir, Sipra dan Pua yang tidak ada hubungan darah, tetapi dia punya kasih.
Tuhan mempersiapkan putri Firaun untuk mendidik Musa di kalangan istana. Tidak punya hubungan dengan darah Ibrani, tapi dia bisa dipakai Tuhan. Miriam yang muda, keluarganya yang dari kaum Lewi, dipersiapkan Tuhan untuk mengasihi Musa. Begitu juga dengan kita. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak sedarah dengan kita, mungkin tidak satu suku, tidak satu iman, tapi Tuhan persiapkan seperti Musa untuk mengasihi kita. Adi bagai merutang me kita angkelangi kalak si dewan. Man guru pese bagai ulah kita biar angkelangi kalak lebih dari yang dia bayangkan. Kita persiapkan cinta dan sayang, pantauan, program kai pesi menghuli ukur kenduman kalak. Rancanglah kebaikan, karena Tuhan akan merancang kebaikan lebih besar dari yang kita bayangkan. Bahkan bukan dari orang-orang yang kita kenal, bukan dari orang-orang terdekat. Siapapun boleh Tuhan pakai. Seperti Musa. Enggak terlihat seperti Musa. Tuhan memakai banyak orang di luar keluarganya. Bahkan yang mungkin harus menghancurkan Musa. Tapi Tuhan pakai. Maka Miriam sang kakak yang baik. Oke, guru-guru kekelengan ini Tuhan. Nama bahan pengajaran ta. Mari semakin banyak memperkaya diri dengan buku-buku, referensi, bacaan-bacaan, dan semua yang bisa memperlengkapi kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.